Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awali dengan zikir 3 kali kalimat thayyibah yang sangat disukai oleh Allah ketika hamba-hamba ini mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil waladi annan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal ghufran amma ba'd. Yang saya hormati tentunya Dewan guru-guru yayasan pembina dari Azikro, baik yang ada di Mampang, di Sentul, di Gunung Sindur, bahkan yang Asyukur yang ada di Pondok Kopi, Pak Ustaz Fikri, Gigi dan semuanya, juga para ustadzah, juga para santri, baik pun kampung putri yang saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa kita baca surat Fatihah dulu kepada yang sangat kita muliakan Al-Quran Bapak Haji Muhammad Arifin Ilham, di mana saya ketika beliau ngasih hidup salah satu dewan daripada Dewan Syariah Al-Iqra yang bisa dikatakan sering ketemu dekat dengan beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam berkahnya yang sudah banyak memberi manfaat kepada umat dengan berdirinya pesantren ini, tentu tidak lepas dari jasa beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlul khairam jannah ببركة أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. Para ustadz-ustadzah dan para santri yang saya muliakan dan banggakan, sebagaimana dimaklumi bahwa pada tanggal 21 September 2025 yang lalu, saya oleh pimpinan Azikro bersama Partai Bersyukur Yusuf di Mampangdah di Depok telah dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu Al-Quran dan ilmu syariat. Maka tentunya setelah dikukuhkan sebagai guru besar tersebut, ada semacam tuntutan untuk memberikan istilahnya ilmu yang Allah telah amanahkan ke saya ini untuk disebarluaskan selain di pondok pesantren kami Darus Sholihin dan di pesantren Azikro yang Mampang, juga untuk Azikro di Sentul, Gunung Sindur dan Asyukur yang ada di Pondok. Jadi insya Allah bisa kita terus menebarkan ilmu ini, tentunya sebagai tambahan dari ilmu-ilmu dari para kiai, para ustadz yang ada di sini. Kalau saya hanya menambahkan yang sudah
yang tidak ada. Mudah-mudahan ilmu saya yang dari hasil mondok sudah kurang 10 tahun, ditambah kuliah di S1 di PTDQ, perguruan tinggi Al-Quran, tambah kuliah S2 di IIT, Institut Al-Quran, tambah S3 doktornya bidang tafsir hadis di UIN, Syariatullah Jakarta, 5 tahun kuliah untuk doktor. Nah, ingin ilmu ini juga dicurahkan untuk pondok pesantren Azikro, khususnya yang di Gunung Sindur. Insya mudah-mudahan ya ada manfaat. Amin ya robbal. Nah, dan maaf hari Selasa yang lalu saya izin tidak bisa hadir memberikan ilmu dengan kitab Al-Iksir fi Ulumil Tafsir ini, ya, karena pas hari Selasa, Rabu sampai Kamis 11, 12, 13 November kemarin itu saya diminta untuk menjadi istilahnya Dewan Hakim atau juri tafsir Al-Quran 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Bahkan saya diminta sebagai ketua majelisnya dan penanya, ya, penanya tafsir khususnya dalam bahasa Inggris. Jadi oleh karena itu, karena saya hari Selasa kemarin atau yang lalu ada di daerah Cipayung namanya, di Kecamatan Cipayung Depok, karena MTQ itu setiap tahun ganti kecamatan. Jadi kemarin pas di Kecamatan Cipayung, jadi saya tidak bisa hadir untuk memberikan ilmu-ilmu kepada para santri atau para ustadz-ustadzah yang ada. Alhamdulillah pada hari ini walaupun hujan sangat besar kan, ya, bahkan ketika mau ke sini itu masih hujan masih besar, akan tetapi karena ingin istiqomah, karena ingat ada pepatah al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Yang kita tetap datang ke sini untuk memberikan ilmu-ilmu kaitan dengan al-tafsir fi ulumi tafsir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kajian kita kalau waktu pertama ini kan pertemuan yang kedua, ya. Pertemuan yang pertama kita sudah bahas mukadimah dengan perkenalan, mukadimah pendahuluan sudah beres. Nah sekarang kita lanjut ke syarah tafsir. Coba dibuka semua, tahu kutubakum, open your book, halaman 3, ya, nomor salisa, safhah salisa, page 3. Jadi halaman 3 dibuka, temanya syarah tafsir. Udah ketemu semua? Nah, yes? Yang saya bacakan dan sekaligus menerjemahkan agak pelan-pelan supaya bisa diikuti oleh semua. Insya Allah waktunya kurang lebih 1 jam, ya, sampai bisa. Insya Allah. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah tafsir. Kemuliaan tafsir Al-Quran. Wa tafsiru, dan ada pun tafsir. Min ajali ulumi syariati. Termasuk ilmu-ilmu syariah yang paling mulia. Ya, yang konsentrasi semua belajarnya. Yang sudah tahu artinya dikosongkan supaya nggak penuh. Belum tahu artinya diberi arti.
wa arfa'iha qadran, dan yang paling tinggi qadran kedudukannya. Wa huwa, dan dia itu asyraful ulumi, semulia-mulianya ilmu. Maudu'an, materi pembahasannya. Wa gharadon, dan tujuannya. Wa hajatan, dan keperluan ilaihi kepadanya. Lianna mawdu'ahu, karena materi pembahasannya kalamullah ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala. Alladzi huwa, yang dia itu yanbu boleh hikmatin, sumber dari setiap hikmah. Wa ma'dinu kulli fadilatin, dan sumber dari setiap keutamaan. Wali annal warada, dan bahwasannya tujuan minhu darinya wal itisam, yaitu berpegang teguh bil urwatil wusqa, dengan tali yang kokoh. Wal wusulu, dan sampai ila sa'adatil haqiqati, kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia. Wa inna masyaddatil hajatu ilaihi, dan adapun sebabnya sangat perlu kepadanya, li'anna kulla kamali diniyin, karena sungguh setiap kesempurnaan yang ada hubungan dengan agama, au dunyawiyin, atau yang ada hubungan dengan keduniaan, la budda, tidak boleh tidak, ayyakuna muwafiqan li syar'i, agar ada sesuai dengan syariat. Ayyakuna muwafiqan, hendaknya ada sesuai li syar'i, bagi syariat Islam. Wa muwafaqatuhu, dan adapun kesesuaiannya, tutawaqqafu, tergantung alal ilmi bi kitabillahi, atas ilmu mengetahui fi kitabillah, dengan kitab Allah,
dalam kurung Al-Quran. Sekalian para ustadz-ustadzah yang saya muliakan, sebelum kita berlanjut ke tema berikutnya, Al-Farqu baina tafsir wa ta'wil, mungkin saya akan simpulkan dulu apa yang sudah kita terjemahkan tadi dalam satu paragraf. Kesimpulan daripada apa yang disampaikan atau yang kita bacakan tadi adalah ini berkenaan dengan mulianya ilmu yang kita pelajari, ilmu tafsir. Kenapa ilmu tafsir ini dikatakan ilmu yang mulia, bahkan paling tinggi ya kadar atau kedudukannya? Karena ilmu ini berhubungan erat dengan firman Allah dalam Al-Quran. Biasanya sesuatu itu menjadi mulia manakala dia berdekatan dengan sesuatu yang mulia. Ya, contoh misalnya supaya santri pada paham semua, katakanlah ya seorang supir tukang bangunan dengan supir raja atau presiden tentu akan beda. Kenapa? Karena supir presiden atau raja dekat dengan yang mulia biasanya ikut mulia. Sementara dengan yang biasa-biasa, dia biasa aja, tidak seperti mulianya yang dekat dengan yang dimuliakan kan. Ya, ibaratnya kaitan dengan kulit. Kalau kulitnya dekat dengan Al-Quran, insya Allah diciumin orang, dihormat. Tapi kalau dekatnya dengannya dibeduk, ya dipukuli setiap waktu. Padahal sama-sama kulit, cuman beda nempel. Nah, karena ilmu tafsir ini adalah ilmu yang ada hubungan dengan Al-Quran. Sementara Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah mensifati Al-Quran paling tidak 4 sifat. Ya, catat semua, nggak catat di kertas juga di otak supaya dicamkan semua, jangan sampai lupa lah. Yang 4 sifat itu, yang pertama Allah mensifati Al-Quran dengan majidun, yang tertera dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anum majid. Quran majid itu Quran yang mulia. Berarti Quran ini memang mulia. Yang kedua, Allah mensifatinya dengan karim. Ada dalam surah Al-Waqi'ah, innahu la Qur'anu karim. Sungguh Quran itu yang mulia. Yang ketiga ada dalam surah namanya surah Fussilat, ayatnya wa innahu lakitabun aziz. Sungguh Quran itu adalah kitab suci yang mulia. Azizun juga punya arti mulia. Yang keempatnya ada dalam surah Al-Hijr, Allah mensifati Al-Azim, yang agung. Ayatnya wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'an al-azim. Kami telah memberi kepadamu ya Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang, yakni Al-Fatihah, wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang agung. Ini menunjukkan bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kitab suci yang mulia, yang istimewa, yang hebat. Bahkan di dalam kitab Muqaddimah Tafsir Al-Manar, ada seorang penyair Arab berkata, la tadkurul kutukas sawali fa'indahu tola as-sopah fa'al kindila. Kalau diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, la tadkurul kutukas sawali fa'indahu. Kamu jangan sebut-sebut, jangan banding-bandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang terdahulu.
kitab-kitab suci yang terdahulu, apalagi dengan kitab-kitab yang katakanlah disebutnya agama ardi. Ya kan, agama itu ada samawi, ada agama ardi. Yang masuk ke dalam agama samawi, agama wahyu, yaitu agama Islam. Kemudian dengan ya agama Yahudi, Nasrani, Taurat dan Injil itu masuk ke dalam agama samawi. Sementara agama-agama ardi yang diciptakan manusia di bumi kayak Hindu, Buddha, Shinto, ya Konghucu itu masuk ke agama ardi. Mereka juga punya kitab sendiri-sendiri. Ya. Saya boleh nanya, kitab suci yang ada beredar tersebar di dunia ini yang populer, ya, atau katakanlah agama yang ada di dunia ini yang paling populer menurut para santri ada berapa? Yang kalian tahu ada berapa macam agama? Apa? Ada 6. Ada berapa? 7. Saya sudah nulis di dalam buku saya yang sudah terbit. Dia diterbitkan oleh Sinar Baru di Bandung. Terbit udah tahun 2004 ya. Sekarang 2025 udah banyak, udah lama sekali. Masih terbit juga sekarang. Judulnya Kuliah Agama Islam, Panduan Kuliah Agama Islam. Di dalamnya ada 16 materi perkuliahan. Karena saya waktu itu ya memberi kuliah di APP, Akademi Pimpinan Perusahaan di Jakarta, sekaligus membuat silabus berupa buku. Sekarang jadi buku dan diterbitkan. Dan di dalam buku itu ada pembahasan masalah agama, dan setelah diteliti dari buku dalam bahasa Arabnya itu Muqarraratul Adyan, atau dalam bahasa Inggrisnya Study Comparative of Religion, bahasa Indonesianya Kajian Perbandingan Agama, itu ternyata yang masyhur di dunia ini ada 8 agama. Ada berapa? Ada 8. Dan 8 agama itu punya kitab suci masing-masing. Karena yang dikatakan agama atau rukun agama itu paling tidak ada 3, baru dikatakan agama. Yang pertama harus ada Tuhan yang disembah. Mau Tuhannya siapa? Apakah Allah, apa Yesus, atau misalnya Mbah Jamrong, yang penting ada yang disembah. Itu syarat jadi agama. Kalau nggak ada yang disembahnya, ya nggak bukan agama. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, dikatakan agama itu harus ada Rasul atau Nabi sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan. Itu syarat yang kedua. Ya, kayak Islam kan ada Nabi Muhammad. Jadi ada penghubung, ada Rasul disebutnya, bahasa Inggrisnya messenger. Nabi, bahasa Inggrisnya prophet. Nah, sementara yang ketiga, syaratnya itu harus ada kitab suci untuk menjadi acuan ritual ibadah. Coba kalau misalnya nggak ada kitab sucinya, bagaimana nanti akhlaknya atau tata cara ibadahnya, penyembahannya bagaimana? Harus ada catatan-catatan, walaupun tidak harus tebal, tapi ada buku. Nah, jadi masing-masing agama yang 8 ini ada kitabnya sendiri. Ada namanya sendiri-sendiri. Yang saya hafal, yang pertama tentunya yang paling populer adalah agama Islam, ya, dengan kitab sucinya Al-Quran. Apa namanya? Al-Quran. Yang kedua, ini di dunia yang tingkatnya bukan Indonesia ya, tapi ini agama di dunia. Dan yang paling populer, ada juga yang tidak populer kayak agama Sikh yang ada di India, itu nggak masuk karena nggak terkenal. Ini yang terkenal. Yang kedua, namanya agama Yahudi yang dianut oleh orang Israel, itu agamanya Yahudi. Itu dengan kitab sucinya Taurat atau Toret. Yang ketiga, agama Nasrani atau Kristen dengan kitab sucinya Injil atau Bible.
Yang keempat, dengerin semua nih, ini ilmu ya. Yang keempat namanya agama Majusi. Agama apa? Majus atau Zoroaster ya, agama Majusi. Sekarang masih ada, tapi adanya di Bombay, di negara Bombay dekat India. Yang kalau ibadah dia itu mesti dengan api, karena katanya sudah 1000 tahun apinya tidak padam-padam. Karena kalau mau padam dinyalakanlah. Karena menurut keyakinan mereka nggak sah ibadahnya kalau nggak diselesai dengan api. Itu namanya agamanya agama Majus. Dan kalau meninggal, kalau kita kan umat Islam kalau ada yang mati meninggal dikuburkan jenazahnya di dalam tanah. Kalau orang Hindu dibuang ke Sungai Gangga, ya dibakar, kemudian abunya ditebar-tebarin ke Sungai Gangga. Nah kalau orang Majusi ini tidak dikubur, tidak dibuang ke sungai, tidak dibakar, tapi dia ada semacam alat, kemudian disimpan di atas rumah, dibiarkan kepanasan kehujanan sampai dimakan oleh burung-burung, harinya hilang. Itu tata cara ibadahnya atau ketika meninggal orang Majus. Itu yang keempat. Agama, nama kitabnya, nama kitab sucinya Zen Avesta. Apa namanya? Zen Avesta. Kemudian yang kelima, agama Hindu yang banyak dianut oleh orang India, bahkan orang Bali juga agamanya ini. Itu kitab sucinya namanya Weda. Apa? Weda. Yang keberapa? Yang keenam, agama Buddha. Agama apa? Buddha. Ini yang banyak dianut itu oleh orang Thailand, ya. Orang Bangkok, ibu kotanya Bangkok, negara Thailand. Saya dengan rombongan jamaah umroh, jamaah haji umroh pernah berkunjung ke Thailand, ke Bangkok dan Pattaya. Itu ketika kita masuk turun dari kapal terbang menuju ke kotanya sudah dipasang patung-patung Buddha. Karena mayoritas di Thailand itu agamanya agama apa? Buddha. Kitab sucinya, ada kitab suci namanya Tripitaka. Apa namanya? Tripitaka. Nama kitab orang agama Buddha. Udah berapa? 6. Yang ketujuh. Yang ketujuh ini agama namanya agama Shinto. Agama Shinto. Dianutnya oleh orang-orang Jepang. Jadi orang Jepang rata-rata mereka agamanya itu agama Shinto. Kitab sucinya dinamai dengan Konichi. Apa namanya? Konichi. Itu nama kitab suci agama Shinto dari Jepang. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah agama Konghucu. Pernah dengar kan? Agama apa? Konghucu. Nah, Konghucu banyak dianut oleh orang Cina, oleh orang Tiongkok Cina. Agamanya Konghucu. Cuma nama kitabnya, kitab sucinya agak aneh, ya. Nama kitabnya yang saya baca adalah Jumung, ya. nama kitabnya agak Konghucu, ya. Apa namanya? Jumung, ya. Itu semuanya adalah kitab suci karena semua agama harus ada yang sembah, ada nabi atau rasulnya, dan ada kitab suci. Nah, kitab suci Al-Quran ini dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Dalam syair tadi, la tadkurul kutubas sawal fa'indam. Jadi kamu nggak boleh banding-bandingkan kitab suci Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kenapa? Soal as-sobah apa kindiran. Karena ibaratnya Al-Quran itu seperti cahaya matahari di pagi hari yang menyinari alam dunia.
Sementara kitab-kitab suci yang lain yang saya sebutkan tadi selain Al-Quran itu seperti Injil, yakni lampu tempel yang dari minyak tanah. Sehingga ketika sudah tiba terbit matahari di pagi hari, apalagi sampai jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, itu lampu tempel yang dari minyak tanah sudah tidak perlu lagi dipasang, dipadamkan aja. Kenapa? Karena sudah ada cahaya yang luar biasa dari matahari. Jadi seolah-olah nggak dibutuhkan lagi, ya, karena sudah dinasah. Walaupun kitab Taurat Injil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni, tapi setelah datangnya Al-Quran, Quran ini menasah. Menasah itu artinya menghapus hukum-hukum yang ada di kitab-kitab terdahulu, diganti dengan kitab suci Al-Quran, yang Allah akan jaga Al-Quran ini dari perubahan dan tambahan pengurangan sampai hari kiamat tidak akan berubah-ubah. Dalilnya ada dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan terus menjaga untuk selama-lamanya. Ini kehebatan Al-Quran dibandingkan dengan yang lain. Nah, maka ketika kita mengkaji tafsir, di mana tafsir ini adalah penjelas-penjelas dari ayat Al-Quran atau pembicaraan yang ada hubungan erat dengan kitab suci Al-Quran, maka tentu ilmu ini dikatakan ilmu yang paling mulia karena berdekatan erat dengan yang sangat mulia, yakni Al-Quran. Bahkan seorang ulama besar ahli tafsir namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Siapa namanya? Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengarang kitab tafsir sangat besar. Saya punya kitab tafsir ini namanya Mafatihul Ghaib, setebal 16 tinggi, ya. Jadi satu setnya itu hampir mau 1 meter, ya, karena besar dan tebalnya kitab tafsir. Namanya tafsirnya Mafatihul Ghaib. Bahkan di dalam kitab tafsirnya itu karena besarnya suka disebut juga au tafsir al-kabir atau tafsir al-kamil, tafsir yang yang di dalam kitab tafsirnya itu boleh berkata bahwa Al-Quran ini adalah sangat hebat. Kenapa? Karena diturunkan dari zat Allah yang maha mulia melalui malaikat Jibril yang mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia. Jadi dari yang maha mulia kepada yang mulia kepada yang mulia. Sehingga kitab sucinya menjadi kitab suci yang mulia. Maka belajar tafsir merupakan ilmu yang sangat mulia karena erat dengan kitab suci yang mulia. Itu kesimpulan daripada syarafut tafsir. Kemuliaan ilmu tafsir. Kemudian kita lanjutkan sekarang al-farqu baina tafsir wa ta'wil. Ya, insyaallah mungkin sampai 7:30. Kita terjemahkan al-farqu itu artinya perbedaan. Baina tafsir wa ta'wil, antara tafsir dan ta'wil. Terusan nantinya ada air minum, ada kering. Ini dibukan, ada sekarang. Betul. Ya, al-farqu baina tafsir wa ta'wil, perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Ini jadi waktunya sudah dekat dengan lisan. Ya, mungkin al-farqu baina tafsir wa ta'wil kita kaji Selasa yang akan datang karena panjang.
Dan sebelum diakhiri dengan doa, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara ustadz ustazah atau misalnya santri yang ingin bertanya apakah materi tadi yang Pak Yai bahas atau ada masalah yang lain, ya kita gunakan untuk tanya jawab keagamaan ya. Karena materi yang berikut ini cukup panjang sehingga waktunya harus khusus nanti insya Allah Selasa yang akan datang. Silakan yang ingin bertanya dengan malu-malu untuk ditanyakan ini. Dari Putri juga kalau ada Ustazah, silakan supaya menambah wawasan keilmuan kita. Ayo, tanya. Angkat tangannya yang bertanya. Ya, Khususnya santri kan dapat reward ya bertanya. silakan moderator ditawarkan kepada santri nanya masalah keagamaan. Baik, terima kasih kepada guru kita semua yang menyampaikan materi tadi tentang tarobot tafsir, ya, kemuliaan tafsir dari sudah dijelaskan dan berbagai macam penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Ya, saat ini kita menuju kepada sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Manfaatkan kekuatan yang baik ini dengan adanya guru kita semua untuk pertanyaan, ya, dalam rangka tadi menambah wawasan dan memperluas khazanah keilmuan kita dalam bidang agama. Sangat disayangkan sekali kalau seandainya kesempatan ini kalian buang sia-sia. Yang mau bertanya silakan ajukan tangan, tidak usah malu-malu ya, karena kita ini bukan orang yang malu-malu dan kami bukan orang yang malu-malu. Jadi nggak usah malu-malu. Silakan bertanya. Kalau Anda tidak bertanya, maka ada fakta dengan kebodohan yang Anda pilih. Waliyahzubillahi min dzalik. Ya, Kemarin sebagai menyampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa salah satu kunci kita ingin berhasil menuntut ilmu adalah walisanen sakulin. Artinya banyak bertanya terkait pengetahuan ilmu agama. Bukan banyak bertanya terkait hal-hal yang memang tidak perlu dijawab. Tapi bertanya tentang ilmu agama, pengetahuan agama, maka termasuk salah satu yang kita menjadi orang sukses dalam menuntut ilmu. Walisanin sabuli. Ada dalam yang saya catat teman. Ayo bertanya silakan. Yang ingin bertanya insya Allah nanti akan dapat reward. Yuk silakan bertanya. Yang Putri, Daku, atau lebih yang Putri juga bertanya. Ingat, sukul adab, saya katakan, tidak baik adabnya kalau seandainya mau bertanya malah nyuruh orang. Tak boleh. Ya, itu bukan santri tapi jubana. Pengecut namanya. Ya, ayo bertanya. Silakan. Mungkin ada usahanya boleh untuk bertanya. namanya dan dari mana tadi? Bogor. Bogor. Namanya? Fauzana bin Oh, sana. Silakan. Apakah kita sebagai agar menjadi Baik. Coba dijelaskan lagi. Terima kasih kepada Fauzana Ayun Dias. Beliau ini salah satu santri dari Azikro, ya, termasuk saudara dari penyanyi asal Padang yang viral di TikTok, namanya Fauzana. Ya. Masih ada keturunan nggak? Oh enggak, enggak. Namanya saja mirip, namanya mirip. Baik, pesannya sedang di kelas 6, untuk di kelas 6, ya. Dia bertanya, pertanyaannya, kalau ingin menjadi ahlul Quran, apakah harus belajar tafsir? Begitu katanya. Tadi pertanyaannya, ya. Jadi kalau ingin menjadi ahlul Quran, apakah belajar ahli tafsir? Nah, kita sama-sama akan mendengarkan jawaban nanti dari guru kita semua. Tapi kita timbang dulu nih satu pertanyaan. Silakan, yang lain boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tazaka Al-Bawas Dari mana? dari Palembang. Palembang.
Silakan. Apaan Pak Kiai izin bertanya, apakah Kiai mempunyai kitab seperti Nila Junisian? Mempunyai kitab seperti kitab Nila Junisian karangan Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nila Indonesia. Nila Indonesia. Al-Anisian. Nila. Ila Junisian. Ya. Baik. Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Naufati Agus Naufal Tazaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Namanya Nama anak Haikal dari Depok. Oh ya, sama. Anak menghayat yang dimaksud tahlul wa kasabul itu yang menghayat yang termasuk taubat ke Allah ya. Oh, yang tidak keluar ke Allah. Udah udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertanyaannya singkat, yang dimaksud dengan ahlullah itu seperti apa gitu ya? Yang dimaksud ahlullah. Baik, ada 3 pertanyaan tadi. Ya. Mungkin dari Fabri ada lagi, kalau tidak ada kita akan mendengarkan mungkin jawaban dari guru kita semua terkait 3 pertanyaan dari santri masing-masing dari Fauzana Ayuni Tias, dari Ki Agus Naufal Tazaka, Al-Khalid Bangi, dan juga dari Muhammad Haikal Al-Hibuki ya, kepada guru kita berilah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah 2 menit lagi sampai 7:30 kita akan akhiri. Ada 3 pertanyaan yang bagus-bagus, yang penting-penting untuk kita bahas pada kesempatan pengajian malam ini. Yang pertama, sesuai dengan urutan nanyanya dari yang Fauzana ini. Fauzana menanyakan apakah orang yang menghafal Quran itu ya perlu juga untuk mendalami mungkin masalah kaitan dengan ilmu Al-Quranan seperti tafsir dan yang lainnya. Ya, jawabannya tentu untuk kesempurnaan dalam keilmuan terhadap Al-Quran, selain kita menghafalnya, juga ilmu-ilmu yang lainnya, khususnya yang ada hubungan dengan Al-Quran, perlu untuk kita kaji dan pahami dan miliki. Saya teringat kepada waktu ikut musabaqah tahfiz Quran dan sekaligus tafsir ya di tingkat sedunia di Mekah, karena saya termasuk orang yang pernah menjadi peserta musabaqah ya. Jadi ceritanya ada sedikit cerita kenapa misalnya musabaqah sampai tingkat internasional atau sedunia di kota suci Mekah. Jadi ceritanya ketika saya tingkat akhir kuliah di PTIT Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta, tepatnya tahun 986 yang lalu, rupanya ada surat dari Kerajaan Saudi ke negara kita Indonesia. Waktu itu presidennya masih Pak Soeharto ya, yang kemarin dapat gelar pahlawan nasional. Waktu itu Menteri Agamanya namanya Haji Munawir Syasyari MA ya, sekarang udah meninggal dua-duanya. Jadi ceritanya pada tahun 1986 ketika saya tingkat akhir di perguruan Al-Quran itu ada surat resmi dari Kerajaan Arab Saudi ke masing-masing negara, kayaknya sedunia, karena kan namanya musabaqah tingkat sedunia, termasuk ke Indonesia yang dipandang mayoritas muslim. Surat itu bunyinya bahwa diminta kepada negara Indonesia, ini surat ini ceritanya tahun 986 datang untuk menyiapkan peserta musabaqah di tingkat internasional pada tahun depan, yakni tahun 987.
Itu ceritanya dengan syarat untuk supaya bisa musabaqah di tingkat sedunia dengan 4 persyaratan. Yang pertama, jenis kelaminnya harus laki-laki. Rupanya di Mekah beda dengan di Malaysia atau di Turki tempat yang lain, ya, pesertanya itu nggak ada perempuan. Di sana itu harus laki-laki. Karena masih ada yang punya pandangan suara perempuan aurat. Sehingga di Arab Saudi itu khusus pesertanya laki-laki saja. Itu persyaratan yang pertama. Yang kedua, persyaratannya harus usianya 30 tahun ke bawah. Jadi tidak boleh yang sudah lebih 30 tahun. Waktu itu saya pas usia 27 tahun, ya. Jadi masih masuk lah, bisa. Yang ketiga, syaratnya harus sudah hafal Al-Quran 30 juz di negaranya masing-masing. Kalau saya pas tanggal 12 Agustus tahun 1986 dinyatakan lulus dengan memuaskan di Lembaga Tahfiz Al-Quran Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kemudian yang keempat syaratnya harus fasih bahasa Arab dan sanggup dialog nanti ketika pertanyaan tafsir Quran itu menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena Dewan Hakimnya yang berjejer itu rata-rata mereka ya orang-orang Arab. Ya. Jadi kalau kita menafsirkan walaupun benar, tapi bahasanya bahasa Indonesia, mungkin mereka nggak bisa menilai karena kan nggak paham. Jadi wajib harus bahasa Arab. Itu persyaratannya harus 4. Nah, akhirnya untuk mencari satu orang bahwa tahun 96-87 itu belum ada dulu tuh, belum ada musabaqah tafsir, apalagi bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris, ya. Di Indonesia itu belum ada. Yang ada tilawah, udah ada tahfiz, sudah ada. Tapi kalau tafsir itu waktu itu belum ada. Sehingga untuk mencari satu orang dari negara Indonesia untuk tampil di tingkat sedunia itu ada kesulitan. Kesulitannya karena tafsirnya belum dimusabaqahkan. Akhirnya dikirimlah surat oleh Menteri Agama, ya, bagian LPTQ, masih ingat namanya, Haji Abdul Qadir Basalamah namanya, kepada seluruh provinsi Indonesia supaya mengirimkan satu orang peserta di tingkat nasional untuk diseleksi tingkat nasional, nanti yang terpilih akan dibawa ke internasional. Karena saya kuliah di PT IKI, walaupun saya sendiri asli orang Karawang, orang Jawa Barat, tapi karena sedang kuliah di PT IKI itu adanya di Jakarta Selatan, dekat Pasar Jumat sana, Cilandak, ya. Jadi masuk ke DKI. Maka ketika Gubernur DKI namanya waktu itu namanya R. Suprapto, kebetulan punya istri Ibu Suprapti, ya. Jadi Bapak Suprapto punya istri Suprapti, ya, di DKI. Akhirnya beliau ketika menerima surat di DKI, Provinsi DKI supaya mengirimkan satu orang untuk di tingkat nasional, tentu yang dituju itu siapa nih yang harus dihubungi, rektor yang mana, kan di DKI banyak, ya, perguruan tinggi. Ada waktu itu namanya IAIN, ya, sekarang UIN, ada yang namanya Muhammadiyah, ada lagi misalnya Syafi'iyah, ada Tahiriyah, dan yang lain-lain. Akhirnya yang IKI juga ada, tapi yang dituju tentunya PT IKI. Kenapa? Karena PT IKI lah yang paling pas. Kenapa? Yang pertama, kalau yang lain-lain itu kan enggak ada kewajiban menghafal Quran. Mahasiswanya tidak diwajibkan, gitu. Jadi enggak terkenal hafid-hafid dari UIN atau dari Syafi'iyah, enggak terkenal. Tapi kan kalau PT IKI memang wajib mahasiswanya hafal Quran 30 juz. Kenapa enggak IKI yang dipilih? Karena IKI kan perempuan, ya, itu perempuan. Jadi yang diminta kan laki-laki. Maka PT IKI lah yang akhirnya diminta supaya mengirimkan atas nama DKI. Waktu itu rektornya Profesor Dr. Kiai Haji Bustami Abdul Ghani namanya,
minta kepada saya rupanya untuk menjadi peserta di tingkat nasional. Alhamdulillah itu karena pertimbangannya saya sudah hafal Quran, usia baru 27, juga saya aktif di lembaga bahasa PTIG, Arab dan Inggris, sehingga dinilai katanya pas gitu. Ditambah tahun itu, tahun 86, walaupun saya masih mahasiswa tingkat akhir, masih status mahasiswa, belum dosen, tapi sudah disuruh ngajar tafsir Quran di 3 perguruan tinggi. Padahal masih mahasiswa, ya. 3 itu yang pertama PTIQ, ada masjid namanya Darul Quran. Kemudian yang kedua IIQ, di Pamulang sana ada asrama, ingin minta diajarin tafsir. Kemudian yang ketiga di namanya SETAN, bukan setan ya, tapi SETAN. SETAN itu singkatan Sekolah Tinggi ya akuntansi negara, yakni negeri ya, sekolah akuntansi negeri. Jadi di Blok M sana ada masjid namanya Baitul Mal, itu saya diminta untuk ngajar tafsir Al-Quran atas nama persetujuan rektor. Karena saya sebelum ber-PTIQ sudah 10 tahun pesantren, katanya ya dipandang mampu. Nah jadi pas ketika diminta yang persyaratan tadi, laki-laki usia di bawah 30 tahun, ditambah hafal Quran, ditambah fasih bahasa Arab, ini kayaknya memenuhi persyarat. Ya, akhirnya tampil di tingkat nasional dan ternyata setelah istilahnya tampil jadi peserta di nasional dinyatakan adalah sebagai Al-Fahizul Awal, juara pertama seluruh ya Indonesia. Alhamdulillah. Jadi tingkat nasional juara pertama dalam tahfiz 30 juz sekaligus tafsir dalam bahasa Arab. Nah, kemudian karena saya satu-satunya yang juara pertamanya hanya 1 orang dan diminta hanya 1 di tingkat sedunianya, akhirnya tahun 87 kita dikirim ke tingkat sedunia di Mekah sehingga mendapat syahadah takdir dan hadiah masuk Ka'bah itu dari Raja Fahad bin Abdul Aziz. Alhamdulillah. Nah, ketika pembukaan musabaqah tingkat internasional tersebut ya masih terngiang-ngiang sampai sekarang karena ada tulisannya apa yang diucapkan oleh ketua Lajnah Tahkim. Lajnah Tahkim itu artinya ketua Dewan Hakim lah sekarang di Indonesia. Namanya Profesor Dr. Syekh Muhammad Hasan Badudah namanya. Doktor di asli orang Arab Saudi tapi rank doktornya di Al-Azhar University di Mesir. Beliau mengatakan dalam bahasa Arab. Ini ada hubungan dengan tadi pertanyaan yang pertama, ya. Ini kata beliau begini. Dalam bahasa Arab coba dicerna semua. Kata beliau, inna min ahammi ahdabil musabaqatil Qur'anil Karim ad-dawliyah musa'adatun nash'i min abna'il ummatil islamiyah ala hifzi kitabillah wa tajwidi wa tafsiri wa tadabburi ma'anih wal iltizam bi kulli ma ja'a bih. Kira-kira santri pada paham belum? Terjemahnya udah tahu belum? Belum. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Gunung Sindur, ya, kalau diterjemahkan ini kan orang Arab yang bicaranya, ya. Saya sendiri hanya menerjemahkan. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Gunung Sindur, inna min ahammi ahdabil musabaqatil Qur'anil Karim ad-dawliyah. Sungguh di antara tujuan yang terpenting diadakannya musabaqah tingkat internasional sedunia di Mekah ini. Musa'adatun nash'i min abna'il ummatil islamiyah adalah untuk memberikan spirit semangat kepada seluruh generasi muda umat Islam di dunia. Ala hifzi kitabillah, supaya mereka mau dan mampu menghafal kitab Allah ini Al-Quran. Wa tajwidih, dan mampu membacanya sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid. Wa tafsirih, dan mereka mampu menafsirkannya atau pahamlah ya tafsir-tafsir klasik yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu.
wa tadabburi ma'ani, dan mampu mentadaburi menghayati makna-makna yang ada di dalamnya. Yang terakhir yang paling pokok adalah wal iltizam bi kulli ma ja'a bih, dan sanggup untuk merealisir, mempraktekkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, seperti Rasulullah ketika ditanya oleh istrinya yang sangat cantik dan masih gadis, ketika ditikang oleh beliau yakni Siti Aisyah, ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah SAW, bagaimana akhlak sehari-hari Rasulullah, oleh Siti Aisyah dijawab dengan singkat padat, karena khuluqul Quran. Rasulullah itu akhlaknya persis seperti Al-Quran. Dalam arti apa yang dalam Al-Quran diperintahkan, Rasulullah paling pertama untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam Al-Quran yang dilarang melakukannya, beliau paling menghindar. Sehingga akhlaknya seperti Al-Quran. Nah ini musabaqah tadi bertujuannya ingin supaya umat Islam itu mempraktekkan amalnya sesuai dengan pedoman Al-Quran. Kesimpulannya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, apakah yang menghafal Quran juga perlu mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya, kayak tafsir dan sebagainya? Jadi jawabannya sesuai dengan tujuan tadi musabaqah tingkat sedunia, bahwa selain tahfiz menghafal, juga yang perlu dikaji adalah tajwid, bagaimana cara membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Ini juga harus dipelajari karena itu wajib, ya, belajarnya fardu kifayah, ketemu praktekannya fardu ain. Kemudian tadabbur, menghayati isi kandungannya juga kita perlu. Ditambah wa tafsirin, tadi kan menafsirkannya juga harus kita belajar. Sebab tidak mungkin bisa mempraktekkan isi kandungan Al-Quran dengan baik kalau cuma menghafal ayatnya tanpa kita memahami isi kandungan, yaitu dengan belajar tafsir Al-Quran. Menghafal saja itu sudah bagus, ya, tapi baru sebagian kecil. Jadi harusnya tajwid dipelajari, kemudian juga tafsirnya dipelajari. Jadi yang mantap itu selain qori, bacaannya fasih, bagus, tajwidnya, ilmu qiraatnya dikuasai, ditambah lagi tajwidnya dan nagomnya juga mantap, ditambah lagi dia tahfiznya, hafalannya lancar. Setelah hafalannya lancar juga, tafsirnya dia tahu. Jadi ketika ditanya apa sih maknanya ini, sebab nuzulnya, sebab turun ayat ini bagaimana dan sebagainya, dia bisa menjelaskan dengan baik dan tentu mengamalkannya. Itu kaitan dengan masalah pertanyaan yang pertama. Jadi jawabannya penting, selain tahfiz juga ilmu-ilmu yang lain, ya, bahkan ilmu fikih dan ilmu tauhid juga itu fardu ain yang harus dipelajari. Kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua ini adalah kaitan dengan pertanyaan kitab. Jadi pertanyaannya, apakah Pak Kiai sudah memiliki Hilatul Nisyan yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani dari Mekah? Ya, jawabannya, ya, saya sedang mencari kitab ini, tapi kalau kitab-kitab yang lainnya, dan alhamdulillah ketika melaksanakan ibadah umroh yang tahun yang lalu, saya sempat ke tempat beliau, ya, ada pesantrennya di Mekah itu, bahkan banyak santri-santri dari Indonesia. Namun orang Indonesia yang mondok di sana, saya dengar mesti namanya ada ikrar dulu, harus siap 6 tahun tidak boleh pulang. Jadi selama 6 tahun mondoknya di beliau di pesantren itu harus terus menerus. Kenapa? Karena mungkin ingin supaya ilmunya itu ya mantap lah. Karena kalau baru 1 tahun, 2 tahun, baru 3 tahun pulang, mungkin masih kurang mendalam, ya.
ilmunya menjadi kurang bagus. Makanya sampai 6 tahun ada perjanjian. Nah, ketika saya ke sana itu bertemu ya dengan beliau, juga dikasih ya biasanya buku-buku. Yang saya sudah miliki karya beliau yang sangat berharga ini, yang pertama yang sudah punya ini, yang ingat ya adalah Qul Hadhihi Sabili, nama kitabnya yang saya miliki. Yang kedua, kitab beliau yang diberi nama Zubdatul Itqan adalah ringkasan dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti. Diringkas dengan Zubdatul Itqan. Yang ketiga yang saya punya karya beliau adalah nama kitabnya Ihtifal, ya Hukmul Ihtifal fi Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukum memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad. Itu juga beliau tulis dengan sangat baik, bahkan untuk memberikan jawabannya sampai tidak kurang 21 dalil mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Maulid Nabi. Beliau bahas. Nah, jadi yang Ilajun Nisyan ini, obat upaya, ini saya tentunya sedang mencari, mudah-mudahan bisa ketemu. Insya Allah. Kemudian yang terakhir, karena waktunya udah lewat 7:30, jadi yang terakhir adalah siapa yang disebut dengan Ahlullah, keluarga Allah. Jadi perlu mungkin sedikit dijelaskan, di dalam sebuah hadis Nabi ada Rasulullah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah Ta'ala itu punya keluarga dari manusia. Kemudian Rasulullah ditanya, Man hum ya Rasulullah, siapa keluarga Allah dari kalangan manusia? Kemudian oleh Rasulullah dijawab, hum ahlullah wa khasatuh. Ya, ada hadis dari Imam Ibnu Majah namanya. Jadi mereka itu adalah keluarga Allah dan orang yang istimewa, ya. Itu ada hadisnya yang menyebut dengan ada ahlullah, keluarga Allah. Kemudian siapa yang dimaksud dengan keluarga Allah? Saya alhamdulillah punya sebuah kitab namanya Hilyatul Quran. Di dalam kitab Hilyatul Quran itu dijelaskan dengan tema Ahlullah, ya, keluarga Allah. Di situ dijelaskan yang dimaksud dengan Ahlullah adalah orang yang bagus bacaannya terhadap kitab Al-Quran, rajin membacanya. Kemudian juga dia memahami isi kandungannya, ditambah lagi hafal ayat-ayat, ditambah lagi dia tafsirnya menguasai, ya, dan mengamalkan isi kandungannya. Itulah yang dimaksud dengan keluarga Allah dalam arti orang yang sangat dicintai oleh Allah. Seperti misalnya ada orang ayah ibu punya keluarga, punya anak, pasti dia senang, cinta, sayang sama anak. Nah, maksud keluarga Allah itu maksudnya adalah orang-orang yang Allah sukai, yang Allah cintai, yang Allah sayangi. Itu kriterianya seperti yang saya bacakan tadi, memang tidak mudah, ya, menguasai Al-Qur'annya dengan baik, insya Allah masuk ke dalam Ahlullah. Saya berharap mudah-mudahan santri Adikra dari Gunung Sindur ini termasuk orang-orang yang Ahlullah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara dan anak sekalian yang saya hormati, saya sayangi, karena sudah waktunya habis, insya Allah hari Selasa yang akan datang pada sehat semua, sehingga kita bisa melanjutkan materi berikutnya, yakni al-farqu baina tafsir wa ta'wil. Perbedaan antara tafsir dengan ta'wil. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kegelapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam